Teknik pengolahan air sungai tan.co.id. Air bersih merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Bahkan, kebutuhan terhadap konsumsi air melebihi makanan. Oleh karena sumber air baku di Indonesia sebagian besar merupakan air permukaan, maka perlu teknik pengolahan air sungai yang tepat. Teknik pengolahan air sungai menjadi air bersih. Sebagian besar air sungai di Indonesia mencapai 75% mengalami pencemaran. Umumnya penyebab kerusakan air sungai ini adalah perilaku masyarakat yang memperlakukan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Sikap hidup yang tidak sehat ini justru mengancam ketersediaan air bersih bagi kehidupan. Cara memenuhi kebutuhan terhadap air bersih adalah dengan melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang berasal dari sungai tersebut. Ada beberapa proses yang dapat diterapkan dalam teknik pengolahan air yang tercemar hingga dapat dikonsumsi. Kriteria air yang layak konsumsi. Air yang sehat dapat memberi banyak manfaat bagi tubuh. Sebaiknya air yang tercemar, meskipun tampak jernih, dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu, perlu memahami kriteria air layak konsumsi di bawah ini. 1. Kriteria fisik. Secara kasat mata, kita bisa melihat apakah air tersebut memenuhi kriteria fisik. Di antaranya adalah terkait bau, rasa, dan warna. Air yang tidak mengeluarkan bau, menyengat, jernih, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa tawar berarti memenuhi kriteria fisik. Kebanyakan air sungai yang ada di Indonesia, terutama pada kota-kota besar, secara fisik tampak keruh dan tak jarang berbau akibat tumpukan sampah yang mengotorinya. Tentu saja ini tidak memenuhi syarat fisik dan harus mendapatkan treatment sebelum menjadi layak konsumsi. Pencemaran yang terjadi pada air sungai juga akan tampak pada tampilan fisiknya. Air tersebut menjadi berwarna dan biasanya mengeluarkan bau tidak sedap. Kriteria kimia. Tidak hanya kriteria fisik yang dapat dideteksi indera tubuh manusia saja, syarat air layak minum juga harus memenuhi kriteria kimiawi. Artinya tidak mengandung logam berbahaya, tidak terlalu asam maupun terlalu basa, dan memiliki kandungan beragam mineral yang diperlukan oleh tubuh dengan batasan tertentu yang sesuai dengan Permenkes 492. Kriteria mikrobiologi. Air yang tercemar bisa menjadi jalan masuknya bakteri dan kuman penyebab penyakit. Beberapa jenis bakteri seperti Escherichia dan Salmonella cukup sering mencemari air minuman. Akibatnya orang mengonsumsi dapat terserang penyakit diare atau tipes. Sayangnya kadang air yang memenuhi kriteria fisik ternyata tidak lolos dalam tes mikrobiologi, jadi tidak sekedar jernih. Seharusnya air layak minum juga tidak mengandung mikroorganisme yang merugikan kesehatan. Untuk mengetahuinya, Anda perlu melakukan uji laboratorium. Teknik pengolahan air sungai. Untuk mendapatkan air yang bersih, ada beberapa cara mengolah air sungai yang tercemar. Berikut ini adalah 3 cara diantaranya. Koagulasi, flokulasi sederhana. Teknik pengolahan air bersih yang pertama adalah menggunakan metode koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses penambahan zat kimia tertentu pada air baku, contohnya dari sungai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gaya tarik-menarik partikel koloid yang ada di dalam air. Jenis bahan koagulan diantaranya adalah aluminium sulfat, aluminium klorohidrat, dan poliluminium. Zat ini dilarutkan pada air yang sudah ditampung dalam bak penampungan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengadukan cepat agar partikel koloid membentuk gumpalan. Proses pengadukan harus cepat untuk memudahkan koagulan larut dalam air dan mempercepat pembentukan flok. Saat gumpalan mulai terbentuk, pengadukan diubah menjadi lambat untuk memulai flokulasi menjadi kondisi mengendap. Apabila pengadukan dilakukan terlalu cepat, justru akan membuat partikel terurai dan kembali tercampur dalam air. Sedimentasi dengan menggunakan clarifier lamella untuk proses koagulasi dan flokulasi. Teknik ini sama dengan teknik pengendapan sederhana di atas, hanya saja proses pengendapan dibuat lebih baik sehingga dapat terjadi pengendapan atau sedimentasi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Penggunaan clarifier lamella digunakan untuk memaksimalkan proses pengendapan yang terjadi. Dengan menggunakan clarifier lamella, maka kita dapat melakukan proses pengendapan dengan debit air yang sama tetapi memakan waktu yang lebih pendek dan tempat yang lebih sedikit. Proses filtrasi. Teknik berikutnya adalah filtrasi atau penyaringan. Tujuannya adalah untuk memisahkan air dari zat yang terbawa olehnya, terutama zat yang terbentuk suspensi. Di samping itu, proses filtrasi ini juga berfungsi dalam mengurangi kandungan bakteri dan logam. Teknik pengolahan menggunakan air sungai menjadi bersih ini menggunakan berbagai material porous yang dapat dilewati partikel air dan tidak membiarkan kotoran melewatinya.
Beberapa jenis penyaring yang bisa dipakai adalah pasir, koral, batu zeolit, dan karbon aktif dan resin. Ada dua teknik pengolahan menggunakan air sungai melalui penyaringan pasir ini, yaitu saringan pasir lambat dan cepat. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari kebutuhan lahan, kecepatan penyaringan, ukuran pasir, ketebalannya, dan hasil pengolahannya. Setelah media penyaringan ini digunakan dalam waktu lama, biasanya akan ada kotoran yang menumpuk. Pada akhirnya kondisi ini membuat proses filtrasi kurang efektif sehingga harus dibersihkan. Reverse osmosis. Pada awalnya metode reverse osmosis digunakan untuk memurnikan air laut sehingga dapat menjadi tawar dan bisa dikonsumsi. Kualitas air yang tinggi ini dapat melalui proses penyaringan unggul. Penggunaan reverse osmosis untuk melakukan pengolahan dengan air sungai harus terlebih dahulu disaring dengan beberapa treatment agar hasil air yang digunakan sebagai umpan reverse osmosis telah memiliki kualitas yang cukup baik. Saat ini metode RO banyak digunakan untuk kebutuhan medis, farmasi, maupun pengolahan air sungai untuk industri. Air yang diolah menggunakan sistem RO ini menjadi murni tanpa adanya kandungan mineral di dalamnya. Pada prosesnya, air dialirkan dengan tekanan tinggi melewati suatu membran untuk pemisahan ion. Berkat proses ini, partikel air dapat melewati membran, sedang beragam kontamin tertinggal. Output berupa air murni membuatnya layak konsumsi secara langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Penggunaan metode ini tergolong lebih hemat dan aman karena tidak memerlukan penambahan zat kimia tertentu. Contoh proses pengolahan menggunakan air sungai menjadi air bersih. Setelah mengetahui beberapa teknik pengolahan menggunakan air sungai menjadi bersih, berikut ini adalah contoh proses pengolahan air sungai menjadi bersih dan jernih. Contoh ini merupakan pengolahan skala kecil untuk konsumsi rumah tangga. Alat yang diperlukan: penampungan air baku 200-300 liter, kayu pengaduk, penampungan air untuk besaring, pasir silisia untuk menyaring, bahan air baku dari sungai, tawas sebagai koagulan. Cara pengolahan: persiapan air baku. Pertama, air baku yang berasal dari sungai ditampung dalam bak penampung. Anda bisa menggunakan drum bekas yang sudah dibersihkan. Air baku ini bisa diambil dengan cara memompa air sungai ke bak penampung tersebut. Menambah zat koagulan. Langkah kedua adalah melarutkan zat koagulan untuk membuat koloid terjebak menjadi flok. Zat yang bisa dipakai adalah aluminium sulfat tawas. Pemilihan tawas adalah karena mudah didapat, meskipun demikian penggunaan harus sesuai dengan kebutuhan. Penambahan tawas yang terlalu sedikit kurang efektif dan membuat flok gagal terbentuk. Sebaliknya, penggunaan tawas yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan air menjadi keruh dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa iritasi kulit dan gangguan pencernaan. Untuk 200 liter air, gunakan setidaknya 1 atau 2 sendok makan tawas bubuk. Selanjutnya, aduk dengan kayu dalam kecepatan tinggi, kemudian tunggu hingga kotoran terpecah dan mengendap sempurna. Proses penyaringan. Setelah timbul endapan, alirkan air ke bak penyaringan yang sudah dialasi pasir silisia. Jenis pasir ini merupakan efektif yang menyaring lumpur maupun endapan. Setelah melewati penyaringan ini, air yang dihasilkan akan tampak jernih. Namun teknik pengolahan air sungai sederhana ini yang membuatnya menjadi jernih saja. Untuk dapat memenuhi kriteria air layak minum, tentu harus ada pengolahan dan tes laboratorium lebih lanjut. Kesimpulannya, pengolahan air permukaan seperti pada danau atau sungai dapat dilakukan dengan beberapa metode. Teknik pengolahan air sungai yang tepat dapat menghasilkan air jernih, bebas dari logam dan mikroorganisme sehingga layak minum.